Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Firman Kimia Channel. Oke, di tengah-tengah kesibukan, alhamdulillah ini bisa bikin video lagi berbagi praktek baik kaitannya dengan aksi nyata pelatihan Merdeka Mengajar. Nah, ini kebetulan saya barusan menyelesaikan tentang aksi nyata pada topik keempat ya, yaitu tentang asesmen pembelajaran. Nah, di dalam asesmen itu memang ada beberapa pilihan aksi nyata, yaitu pertama asesmen awal atau asesmen diagnostik, kemudian asesmen normatif yang berada di selama pembelajaran itu berlangsung, dan kemudian ada asesmen sumatif ataupun bisa nanti alternatif berupa seperti rubrik, project, dan seterusnya. Nah, di sini saya mengambil satu tema untuk aksi nyatanya, yaitu penilaian diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Nah, ada beberapa tahapan yang saya lewati. Yang pertama adalah perencanaan pembelajarannya, perencanaan asesmennya, kemudian implementasinya, tindak lanjut asesmen diagnostik awal pembelajaran. Jadi arahnya ini ketika kita di kurikulum yang ini sekarang, awalnya ketika kita baru pertama kali masuk ke siswa itu harapannya kita mulai mengenal karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa ini berkaitan dengan nantinya dalam perencanaan pembelajaran yang akan kita olah ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini kan salah satu pembelajarannya diarahkan kepada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan dengan perbedaan karakteristik kebutuhan setiap peserta didik, dari mulai kesiapan pembelajaran, readiness, kemudian profil belajar, learning profile, sama minatnya. Nah, ini kita nanti coba olah, susun jadi dalam suatu asesmen. Nah, kita langsung masuk. Yang pertama adalah deskripsi awal. Ini yang saya gunakan adalah kelas 10 kimia industri. Kebetulan ini baru ya. Jadi teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia untuk mapelnya. Nah, materinya adalah pengenalan dan teknik penggunaan alat dasar. Nah, ini kondisi awalnya merupakan materi awal sebelum bekerja di laboratorium, sehingga profil siswa perlu diidentifikasi, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Nah, kemudian apa itu asesmen diagnostik atau asesmen awal? Asesmen diagnostik merupakan penilaian atau asesmen kurikulum Merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan, model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Jadi kita berangkatnya dari kondisi peserta didik yang beragam, berbagai karakteristik, lah kita coba fasilitasi pembelajaran itu. Nah, salah satunya gimana kita mau merancang kalau kita juga belum mengidentifikasi di awal. Tujuannya yang pertama nih, kesiapan belajar merujuk pada kondisi psikologis, kondisi kognitif, fisik, sosial dimiliki siswa melalui proses pembelajaran. Kalau minat belajar ini kaitannya dengan keinginan-keinginan siswa atau kesukaan siswa atau ketertarikannya siswa, nanti kita coba wujudkan dalam asesmennya ya. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, ini nanti ada profil belajar kaitannya dengan visual, kinestetik, auditori, yang nantinya juga akan kita coba fasilitasi. Oke, sekarang jenis-jenisnya ada asesmen non kognitif, ada kognitif. Untuk non kognitifnya mengetahui untuk kondisi kesejahteraan psikologi, sosial, emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, gaya belajar siswa, pergaulan dan seterusnya. Nah, ini sifatnya lebih ke arah kita pengen ngecek aja kaitannya dengan emosi dan seterusnya ya, kondisi psikologi lah. Tapi kalau kognisi atau kognitif bertujuan mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dan kompetensi siswa rata-rata. Jadi kita juga bisa menyesuaikan kalau misalkan kita belajar dan ternyata itu merupakan materi materi yang ada prasyaratnya, misalnya hitungan kimia, ternyata dia membutuhkan prasyarat
hitungan dasar atau konsep molnya misalnya. Nah itu berarti bisa kita masukkan ke asesmen kognitif kayak pretest gitu ya, itu maksudnya asesmen kognitif, karena buat mengetahui kondisi awal pengetahuan prasyaratnya itu sudah terpenuhi atau belum. Kalau memang belum, ya nantinya kita akan coba arahkan kepada pembelajaran dengan pendampingan khusus, mungkin untuk anak-anak yang memang masih kesulitan dalam kompetensi tadi. Tapi kalau non kognitif berkaitan dengan lebih ke arah kesiapan belajarnya tadi ya, tidak harus tentang materinya, tetapi juga bisa tentang profilnya, minatnya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah ini perencanaan dan implementasi. Tadi saya sudah sampaikan kelas 10 kimia industri materinya ini. Nah yang saya gunakan ini gabungan antara asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif ya, karena saya nanti juga akan coba menanyakan kaitannya dengan pengalaman siswa tentang alat dasarnya itu, jadi nanti ya masuk ke kognitifnya. Sedangkan non kognitifnya ya tadi ada minat sama profil belajarnya, sehingga dengan kombinasi ini mudah-mudahan bisa tercapai. Karena ini kan awal ya, karena dari SMP ke SMK lah, kita tahu bahwa di SMK itu kan memang lebih banyak praktek. Nah kemudian penyusunannya sekarang ya, perangkat asesmen dibuat menggunakan media Google Form. Jadi saya menggunakan media Google Form dengan mempertimbangkan kepraktisan dan memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Jadi kan siswa juga sudah memiliki gadget semua kan, jadi otomatis membuatnya atau mengisinya pun akan lebih mudah, paperless juga. Kita membuat perangkatnya ada 3 komponen utama: readiness, kesiapan belajar, minat interest, dan kemudian profil belajar siswa. Nah linknya ini sudah saya sertakan, nanti saya sertakan di deskripsi juga, barangkali buat contoh teman-teman kalau misalnya mau membuat ini ya, asesmen diagnostik. Nah ini contoh gambarannya, ini hanya preview saja ya, jadi hasil screenshotan link tadi ini. Kalau linknya kita klik, kemudian anak akan diarahkan ke sini, ada nama, kelas. Nah ini bagian yang pertama adalah readiness check, jadi kesiapan belajar, karena ini berangkat tentang materi alat dasar. Jadi pertanyaannya pun seperti ini contohnya, apakah Anda sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam menggunakan alat dasar? Ya ini silakan dijelaskan. Terus saya juga coba ngambil beberapa alat dasar yang familiar, karena ada SMA, ada SMP yang mungkin sudah pernah praktek, ada yang belum sama sekali. Nah ini kan kita harus cek juga, apakah sudah familiar dengan alat jenis dasar seperti beker, buret, pipet. Nah ini nanti sebutkan apa. Nah terus bagaimana tingkat keterampilan dalam menggunakan alat dasar. Lah ini nanti ada rentang ya, dari yang kurang menguasai sampai yang menguasai. Nah ini nanti rentangnya juga. Terus yang bagian kedua adalah minat belajar, nih ketertarikannya seperti apa. Kemudian tapi ini saya lebih mengarahkan ke ketertarikan terhadap praktek, karena memang ini nantinya larinya ke praktek, jadi otomatis ya saya arahkannya juga ke sini. Jadi minat belajarnya pun saya coba arahkan kepada pembelajaran yang saya lakukan. Ini kemudian ketertarikannya seberapa tertarik, ini ada range-nya juga. Kemudian bagian yang ketiga adalah profil belajar. Lah profil belajarnya ada apakah visual, auditory, kinestetik. Nah ini cuma ini mungkin akan saya perbaiki lagi, karena berdasarkan hasil umpan balik itu ternyata ada juga yang campuran ya. Jadi anak itu nggak full visual, nggak full auditory atau kinestetik. Jadi mungkin ada pilihan lain, mungkin irisan atau visual auditory, visual kinestetik, atau kinestetik auditory, dan seterusnya. Jadi ada juga seperti itu. Jadi harusnya ini kurang lengkap, nanti akan saya perbaiki. Mengapa metode belajar cocok? Lah terus ini hanya pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sifatnya mengarahkan anak untuk mendeskripsikan bahwa dia itu sebenarnya apa sih profilnya gitu ya. Penguatan aja. Kemudian setelah itu diperolehlah hasil seperti ini. Ini ada skalanya. Ini saya hanya ngambil skalanya, untuk yang deskripsinya ada nanti di lampiran. Skalanya ternyata untuk alat-alat dasar sebagian besar ini sudah baik ini ya, jadi sudah cukup mengenal. Nah ini juga modal yang sangat baik, karena hanya 322 ini berarti kan ada siswa yang sekian, tapi kan 60% itu udah kategorinya minimal sudah kenal alatnya dan sudah pernah pakai lah. Kalau masalah menguasainya ya nanti sambil berjalan. Tapi ada beberapa yang sama sekali nih, ini kalau saya tanya, ini ternyata anaknya ini memang belum
pernah praktek sama sekali ya di SMP-nya ya luar biasa, sehingga akhirnya memang alat-alat tersebut masih awam buat dia. Kalau gambarnya mereka tahu, tapi untuk menggunakannya belum pernah megang. Nah ini kemudian ketertarikan untuk praktek karena luar biasa, cukup tinggi sekali nih, 47%, karena memang kita kan memang SMK ya, jadi anak-anaknya mungkin sudah terarah bahwa SMK itu mesti bakal banyak prakteknya, dan ini terlihat juga anak antusiasmenya sangat tinggi ke kegiatan praktek ini. Kemudian untuk profil belajarnya rata-rata memang paling banyak kinestetik SMK mungkin, jadi mereka memang suka praktek nih ya, suka bergerak, sedangkan yang visual 26, auditorinya hampir nggak ada. Nah ini mungkin nanti akan saya tambahkan pilihan kaitannya mungkin visual auditori atau visual kinestetik, karena nggak mungkin berdiri sendiri juga. Itu hasil masukan yang kemarin saya peroleh dari hasil umpan balik ya. Nah kemudian yang diminta dalam aksi nyata ini adalah tindak lanjut. Setelah kita udah tahu hasilnya seperti apa, kemudian langkahnya gimana. Nah ini untuk kesiapan belajar. Dari tes awal, sebagian siswa sudah pernah melaksanakan kegiatan praktek, sehingga peralatan dasar seperti pipet, beker, Erlenmeyer ini memang disebutkan oleh siswa. 3 alat ini memang sudah sangat familiar. Tapi untuk alat yang lainnya memang belum, seperti buret, labu takar ini belum familiar juga. Artinya waktu SMP sudah pernah praktek menggunakan alat-alat ini. Nah kesiapan belajar cukup baik, 70% ya, berarti udah atas lah. Nah ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ternyata ada yang sama sekali belum pernah praktek ini. Nah ini nanti tindak lanjutnya adalah kita akan buat kelompok secara heterogen, jadi tidak homogen ya, heterogen. Jadi harapannya karena yang belum bisa atau belum pernah praktek itu tadi kisarannya sekitar 20% ya, itu bisa terbantu oleh teman-temannya, yang bisa dibimbing juga oleh teman-temannya yang memang sudah menguasai atau mungkin sudah pernah menggunakan alatnya, sehingga nanti pemerataannya jauh lebih mudah. Kemudian minatnya ini dari hasil minat juga cukup banyak tadi ya, minat kegiatan praktek. Hanya satu ini ya, 5% tidak tertarik sama sekali. Setelah saya konfirmasi, ternyata si anak tersebut takut dalam kegiatan praktek. Ya takut alatnya, ya takut kena bahannya dan seterusnya. Oh ternyata karena sama sekali belum pernah praktek. Lah ini orangnya ini sama sekali belum pernah praktek nih di SMP-nya. Nah tindak lanjutnya ya, kita coba memotivasi penuh kepada anak-anak yang memang masih belum tertarik atau mungkin karena takut, memberikan penguatan, sehingga nantinya dengan adanya bimbingan dari teman-temannya yang tadi kelompok heterogen juga, dan tentunya ada pendampingan secara khusus untuk anak tersebut ya, sehingga nanti akan bisa lebih percaya diri dalam proses prakteknya. Kemudian untuk profil belajarnya 73% pembelajaran kinestetik, 27% visual. Nah ini juga bekal yang sangat berharga, karena memang materi ini itu memang akan lebih banyak ke praktek. Jadi kaitannya dengan kinestetik akan terwujud sekali lah ya, karena memang nantinya pembelajaran praktek, dan nanti juga kita akan selingi ke pembelajaran presentasi ya. Ini nanti masuknya ke diferensiasi proses. Jadi ada proses belajar melalui praktek, ada melalui diferensiasi melalui presentasi juga. Semua anak tetap melakukan, tetapi kan akan terfasilitasi juga bagi pembelajar yang visual atau bagi pembelajar yang kinestetik, dua-duanya difasilitasi. Nah kemudian kaitannya visual tadi, kita coba akan memfasilitasi juga dengan memunculkan sumber ajar yang bervariasi. Tidak hanya sekedar buku, tetapi juga akan coba saya tampilkan video-video praktek sebelumnya, sehingga anak juga punya gambaran juga prakteknya. Oh ini alatnya kian, cara mengerjakannya sekian, sudah tahu gambarannya dulu melalui video tersebutnya. Sehingga media audiovisual yang saya gunakan juga harapannya bisa memenuhi kebutuhan siswa belajar yang kaitannya dengan visual tadi. Kalau yang auditori, karena memang tidak ada yang memilih auditori, entah memang nggak ada atau mungkin campuran ya antaranya visual atau auditori, tapi yang sementara karena memang saya hasilnya seperti itu ya sudah include juga sebenarnya masuk ke audiovisual itu. Nah ini proses pengisiannya, ada dokumentasinya, anak mengisi secara bebas. Nah kemudian nanti umpan balik. Nah untuk umpan baliknya ini saya menggunakan media pesan WhatsApp ya. Ini saya minta tolong untuk sama Bu Heti, ini kan salah satu kurikulum di sekolah kami. Ini jadi kemudian saya screenshotkan dengan umpan baliknya.
Kemudian dari rekan sejawat ini ada Bu Ririn, dia koordinator MGMPS PKK. Ini juga ada Bu Ika, ini waka kesiswaan, yang kebetulan juga rekan dalam pembelajaran bersama saya di kimia industri. Ini Bu Ati dan seterusnya. Ini juga ada rekan dari sekolah lain ya, saya minta untuk ini juga waka bidang kurikulum. Oke, jadi seperti itu untuk aksi nyata asesmen diagnostik dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.